Ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit asma. Sasaran yaitu klien dan keluarga klien. Kemudian hari tanggal Kamis 19 November 2020, waktu 10 WIB. Baiklah, yang pertama kita masuk pada tujuan umum, yaitu setelah dilakukan penyuluhan kesehatan, diharapkan klien dan keluarga klien mampu memahami tentang penyakit asma dan penata laksanaan penyakit asma. Yang kedua, kita masuk pada tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan, klien dan keluarga diharapkan mampu menyebutkan pengertian asma, menyebutkan 4 dari 7 tanda-tanda awal penyakit asma, menyebutkan 5 dari 8 gejala penyakit asma, menyebutkan 3 dari 6 penyebab penyakit asma, menyebutkan 5 dari 8 cara pertolongan pada penderita asma, menyebutkan 5 dari 7 pencegahan kambuhnya penyakit asma, yang terakhir menyebutkan 3 dari 4 cara pengobatan tradisional penyakit asma. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian asma. Asma adalah penyakit sukar bernafas yang ditandai adanya penyempitan seluruh nafas yang mencuit-cuit atau bengek. Asma bersifat reversible. Asma terjadi ketika bronchi mengalami inflasi dan hiperresponsif. Penyakit ini menyebabkan penyempitan pada saluran nafas sehingga menimbulkan kesulitan bernafas. Asma adalah penyakit obstruksi saluran pernafasan yang bersifat refleksibel dan berbeda dari obstruksi saluran pernafasan lain seperti pada penyakit emfisema maupun bronkitis yang bersifat irreversibel dan kontinu. Ini kita masuk pada tanda-tanda awal asma ialah 1. Sering batuk terutama di malam hari. Yang kedua, gampang ngos-ngosan atau sesak nafas. Yang ketiga, merasa sangat lelah atau lemah saat berolahraga. Yang keempat, bengek atau batuk-batuk saat berolahraga. 5. Merasa lelah, mudah marah, kesal, dan murung. Yang keenam, pilek atau alergi. Yang ketujuh, susah tidur. Pada saat ini kita masuk pada gejala. Gejala asma dapat ditandai dengan yang pertama, bernafas cepat, mendesak, kelelahan, tidak mampu berolahraga dengan benar, susah tidur di malam hari, kegelisahan, susah berkonsentrasi, dan yang terakhir, batuk kronis tanpa bengek. Kita masuk pada penyebab asma. Yang pertama yaitu debu-debu yang berterbangan, yang kedua asap, yang ketiga produk pembersih, yang keempat udara dingin, dan yang terakhir yaitu infeksi saluran pernafasan atas atau bawah. Selanjutnya kita masuk pada cara pertolongan pertama pada penderita asma. Yang pertama yaitu kenali kondisi penderita. Anda harus mengenali kondisi penderita ketika terkena serangan asma. Apakah penderita sebelumnya batuk-batuk atau mengeluarkan bunyi ketika bernafas, batuk, sulit untuk bernafas. Dari sulit untuk berbicara, pengenalan kondisi ini akan membantu untuk menentukan seberapa parah tingkat serangan dan cara untuk menolong penderita. Yang kedua itu tenangkan penderita asma. Berikan jaminan bahwa Anda bisa mengatasi keadaan ini sehingga harus bersikap sangat tenang. Kemudian minta penderita untuk tenang dan tetap bernafas dengan sangat pelan. Dan lakukan instruksi untuk pengambilan nafas dan pengembusan nafas. Cara ini untuk membantu penderita merasa lebih tenang dan bisa mengendalikan. Tapi langkah ini tidak mudah dan Anda harus benar-benar tenang. Kemudian kita pakai cara yang ketiga, yaitu cari inhaler. Alat pernafasan atau obat asma dalam bentuk inhaler adalah bantuan yang paling bisa diandalkan. Biasanya penderita asma selalu membawa alat ini untuk mengatasi serangan yang bisa terjadi di mana saja atau kapan saja. Anda bisa membantu mencari inhaler tersebut, apakah disimpan di dalam tas atau baju.
Usahakan tetap tenang dan terus memberikan instruksi untuk bernapas ketika mencari inhaler. Cara yang keempat yaitu bantu menggunakan inhaler. Ketika Anda sudah menemukan inhaler, maka berikan kepada penderita untuk bisa menggunakan inhaler dengan baik. Anda bisa membantu memegang inhaler tersebut ketika digunakan. Biasanya penderita asma akan merasa sangat panik ketika serangan sehingga terkadang jari tangan mereka tidak bisa memegang inhaler dengan baik. Cara selanjutnya itu buat posisi duduk penderita asma nyaman. Posisi duduk penderita asma memang sangat berpengaruh ketika serangan asma terjadi. Anda bisa meminta penderita duduk tegak. Posisi duduk yang tegak akan membantu penderita asma bisa bernapas dengan baik. Selain itu, buat penderita asma merasa nyaman dengan Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan meninggalkan penderita asma hingga mendapatkan bantuan dari keluarga atau pihak medis. Kemudian kita masuk pada cara yang berikutnya, yaitu amati lagi kondisi penderita asma. Ada beberapa serangan mungkin penderita asma bisa langsung pulih, namun pada kondisi tertentu serangan juga bisa menjadi lebih buruk. Karena itu, perhatikan kondisi penderita asma, apakah membaik atau kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Jika kondisi lebih mengkhawatirkan, maka usahakan untuk meminta bantuan medis. Kemudian, ketika penderita kehilangan kesadaran, maka terus awasi kondisi pernafasan penderita. Jika tahap ini terjadi, maka Anda tidak bisa berbuat apapun. Anda harus segera meminta bantuan medis atau menunggu korban hingga bantuan datang. Setelah serangan asma terjadi, ketika serangan asma sudah terjadi, maka Anda sebagai penolong harus memastikan apakah penderita bisa beraktivitas sendiri. Membutuhkan bantuan, Anda bisa mencoba untuk bertanya kepada penderita. Jika harus tetap menemani penderita ke rumah sakit terdekat, Anda juga bisa membantu untuk menghubungi keluarga atau teman terdekatnya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu cara pengobatan tradisional penyakit asma. Yang pertama yaitu jahe. Jahe adalah obat tradisional yang terkenal untuk berbagai penyakit termasuk asma. Para peneliti telah menemukan bahwa jahe dapat membantu peradangan saluran napas dan melancarkan napas. Plus, penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki senyawa yang dapat meningkatkan efek relaksasi kepada otot pernafasan tertentu. Pada ini saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama yaitu campurkan dalam jumlah yang sama antara air dan jahe. Air delima dan madu. Minum campuran tersebut 1 sendok makan 2 atau 3 kali sehari. Yang kedua yaitu Anda dapat mencampur 1 sendok teh bubuk jahe dalam 1,5 cangkir air dan meminumnya sebelum tidur. Yang ketiga cara lainnya yaitu potong 1 inci jahe menjadi potongan kecil dan masukkan ke dalam panci air mendidih. Biarkan selama 5 menit, diamkan hingga dingin dan kemudian meminumnya. Itu kita masuk pada cara yang kedua, yaitu meminum madu. Madu adalah salah satu obat alami tertua untuk asma. Kandungan alkohol alami dan minyak halus dalam madu dapat membantu mengurangi gejala asma. Caranya yaitu hanya menghirup aroma madu yang dapat membuat pernafasan menjadi lebih ringan. Yang kedua, juga dapat mencampurkan 1 sendok teh madu ke dalam segelas air panas dan meminumnya perlahan-lahan sekitar 3 kali sehari. Pilihan lainnya yaitu sebelum tidur menelan 1 sendok teh madu dengan 1,5 sendok teh bubuk kayu manis. Campuran ini dapat membantu mengeluarkan dahak dari tenggorokan Anda dan memungkinkan Anda untuk tidur lebih baik. Yang ketiga yaitu bawang bombay. Bawang bombay memiliki sifat antiinflasi yang dapat membantu mengurangi penyempitan saluran nafas ketika menderita asma. Juga kandungan sulfur
dalam bawang dapat membantu menurunkan peradangan di paru-paru. Cukup makan bawang bombay mentah agar saluran pernafasan bersih dan bisa bernafas. Lebih baik jika Anda tidak dapat memakan bawang mentah, coba makan bawang yang dimasak. Yang keempat yaitu menggunakan air jeruk nipis. Penderita asma sering memiliki kadar rendah vitamin C. Jeruk nipis kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi gejala asma. Peras air dari setengah jeruk nipis dan masukkan ke dalam segelas air dan tambahkan gula sesuai selera. Minum ramuan tersebut secara teratur untuk mengurangi serangan asma. Jeruk, pepaya, blueberry, dan stroberi juga kaya akan nutrisi yang membantu meminimalkan gejala asma. Penjelasan saya tentang penyakit asma kiranya dapat dipahami dan dimengerti oleh klien dan keluarga klien. Terima kasih.